Fokus, lugas, mencerahkan. Selamat sore, selamat petang, selamat pagi untuk semua mitra terang yang sedang menyaksikan kami. Ya, jumpa lagi di Terus Terang Titik. Hari ini kita di segmen yang spesial karena kedatangan ya tokoh yang spesial, ikonik sekali karena selain ya kiprahnya di Binjai banyak gitu, juga bisa jadi inspirasi bagi kita. Ya, sudah hadir bersama kita Bung Ronggur. Siap, Bang. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah Iya. sehat, sehat. Rutinitas di legislatif? Ya, saya anggota DPRD Komisi C, fraksi Partai Gerindra. Dapil Binjai Timur kemarin, Bang. Oke. Majunya. Berapa waktu yang lalu ya? Masih aman kira-kira handphone dari pesan-pesan Ya, dari teror-teror mungkin gitu? ya apapun resiko ya kita hadapi lah, Bang. Bismillah aja kan. Berjuang nih kan pasti ada resiko kan. Ya, untuk pemirsa yang bisa menyaksikan podcast ini, perlu kami informasikan juga dikit. Beberapa waktu yang lalu mungkin sudah viral ya di sosial media, di beberapa media cetak juga mungkin, tentang penutupan beberapa tempat hiburan yang disinyalir menjadi tempat praktik juga perdagangan penyalahgunaan narkoba. Beberapa kita mungkin tahu bahwasanya Bung Ronggur adalah sejumlah atau beberapa di antara orang yang vokal sekali terhadap hal demikian. Ini, Bung, namun ya, ini saya coba cek-cek dulu di sosial media, ada juga yang komentar kayak gini nih. Apa itu bukan cuman pansos katanya, atau politik elektoral? Kan berhubung Bung Ronggur ini juga, ya backgroundnya politik ya. Gimana Bung Ronggur menanggapinya? Ya, kalau dikatakan pansos, bingung juga saya. Saya pansos numpang tender sama siapa? Tapi kalau dikatakan ini untuk kepentingan politik elektoral, sementara pilkada dan pileg jauh lagi, Jauh lagi. 5-6 tahun lagi kan, dengan putusan MK 2031 nanti kan. Artinya enggak lah, ini pure memang kita berjuang menjawab keresahan masyarakat, Bang. Boleh ceritakan, Bung, selain Bung Ronggur kemarin ada siapa saja? Itu adik-adik kita di Gerindra Masa Depan. Jadi Gerindra Masa Depan. Di Gerindra itu ada sekolah kader, namanya kader Gerindra Masa Depan. Saya kader Gerindra Masa Depan angkatan 2, itu adik-adik itu dari beberapa angkatan lah yang kebetulan sevisi dan mau berjuang bersama kita kan soal narkoba kemarin kan, Bang. Oke. Berarti ya sebetulnya kalau ini kita terus sikapin dan kita aktif, tentu nggak hanya Bung Ronggur, Ya, kita juga berharap masyarakat juga turut aware, turut juga berkontribusi terhadap ya apa namanya, kita lebih perhatian lah dengan generasi muda. Kemudian ini saya juga dapat data bahwasanya katanya ya Binjai ini termasuk yang rawan gitu, rawan kriminal. Dalam artian untuk kalangan anak muda gitu. Ini mulai dari geng motornya, mulai dari narkobanya. Gimana menurut Bung Ronggur? Ya, saya kira kan sebab musababnya kan pasti ada. Kenapa rawan tindak pidana kriminal, begal? Tentu kan ada hal-hal yang membuat itu pemantik. Misalnya minimnya lapangan pekerjaan, misalnya persoalan kesejahteraan masyarakat kita, lalu juga perhatian masyarakat dan pemerintahnya terhadap kondisi sosial yang hari ini mungkin tidak mampu dijawab problem-problem sosial itu, maka ya berefeklah pada hal-hal yang kriminalitas dan lain sebagainya. Tentu menurut saya ini tantangan sekaligus perjuangan bagi kita masyarakat Binjai untuk mengatasi dinamika persoalan yang hari ini sedang kita hadapi gitu. Kalau yang paling resah, maksudnya yang paling meresahkan hingga akhirnya sampai aksi kemarin terjadi ya. Kami pikir itu
aksi kemarin pematik dari rangkaian gitu ya, banyaknya ditutup gitu kan, tempat-tempat hiburan gitu. Kira-kira motif terbesarnya tuh apalah versinya Bang Rogur sendiri lah? Apakah ini idealisme atau apa ya? Atau keresahan pribadi seperti apa gitu? Jadi gini Bang, saya ini kan lumayan sering turunlah ke bawah, ke masyarakat. Dan beberapa kali melakukan reses, muncul keluhan-keluhan masyarakat itu soal masalah narkoba, masalah prostitusi. Dan itu berkali-kali, ya sebagai orang yang diamanahkan duduk di legislatif, tentu kan tidak mungkin juga kita abai akan soal itu, maka kita sikapi. Nah ternyata ketika kita sikapi ini mendapat reaksi dari kelompok-kelompok yang ngerasa terganggu. Nah lalu reaksi itu saya nilai ya harus kita sikapi juga, kalau tidak ya makin ngerasa mereka lah pemilik republik ini kan. Makanya ya sudah, bismillah nih kita lawan, nggak ada cerita lah, kita lawan lah, sampailah pada akhirnya kita turun bersama kawan-kawan Gerindra melakukan aksi di rumah dinas Pak Kapolda dan di kantor gubernur, meminta kepada para penegak hukum untuk tegas terhadap bandar narkoba dan hiburan-hiburan malam yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkoba. Itulah dia Bang, kurang lebih apa gambarannya. Rentangnya berapa lama tuh Bung? Dari mulai proses aksi sampai apa ya, eksekusi kemarin itu ya? Saya kira hanya seminggu, seminggu langsung. Dari begitu aksi, lalu juga kenakan saya pengurus Gerindra Provinsi. Ketika sudah ada aksi, hal ini disikapi di internal partai, kemudian mengundang pimpinan kami, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Bang Supmi Dasko Ahmad, disampaikan pada Pak Dasko bahwa ini problem serius dan kader kita diancam dengan kelompok-kelompok yang ngerasa ini terganggu. Kemudian Bang Dasko menindaklanjutinya dengan jaringan-jaringan lah, untuk kemudian agar ada action yang konkret mengatasi persoalan ini. Saya kira ya rentangnya hanya seminggu Bang, nggak lama saya kira. Kalau bicara intimidasi nih, Bang Rogur, ini kan nggak sama ya, kayak ngemop preman pajak ya. Yang paling ekstrim sampai di tingkat apa terornya? Atau ancamannya lah gitu? Jadi kalau langsung itu saya ditelepon. Telepon, sama orang yang mengaku namanya Samsul Tarigan. Ya, bahasanya bahasa. Ini memang confirm memang ini orangnya? Oh ya. Ya, bahasanya menurut saya bahasa mengancam. Ya, kita ini kan Bang aktivis Bang. Kalau dulu aja kita siap kok, apalagi sekarang kan terlalu naif kali kita. Dulu aktivis mau berdarah-darah, ketika dikasih sepenggal kekuasaan kita tidak mau berdarah-darah tuh rakyat. Ya sudahlah Bang, kalau mau main ya main, saya bilang. Ya udah main. Artinya semengancam apa, Bang Rogur? Saya belum jelas. Ya kau di mana? Main kita, ada jago kan ya. Begitu gitulah Bang. Tapi di luar dari itu banyak kawan-kawan yang ngasih masukan, itu udah gini. Ya kita tabulasi saja kan. Informasi-informasi situ, sampai pada akhirnya saya putuskan ini saya harus main habis. Nggak ada cerita, saya harus main habis. Risiko sudah dihitung semua? Sudah Bang. Yang terburuk bahkan? Sudah. Ya tetaplah ada resiko tuh, pasti ada Bang, namanya kita makhluk hidup kan. Cuman kan nggak mungkin juga kita hidup ini tak berani ngambil resiko kan. Di tengah kita hari ini punya tanggung jawab dan amanah kan untuk masyarakat kan Bang. Kalau dukungan terbesar yang Abang rasakan dari mana? Yang paling Abang rasakan lah terhadap ini ya, terhadap perjuangan ini gitu? Saya merasa mendapat dukungan yang sangat besar di keluarga besar Partai Gerindra Bang. Itu dari tingkat junior sampai dengan senior, semua kompak Bang menyatakan perang terhadap narkoba. Dan itu dideklarasikan langsung oleh Sekretaris Gerindra Sumut Bang Haji Sugiyah Santoso terkait perang terhadap narkoba.
deklarasi Gerindra Sumatera Utara, dan perintahnya ke DPC-PC kabupaten kota juga harus melakukan hal yang sama. Kita sama-sama nih perangin narkoba. Karena kan begini bang, kami ini kan kader bang, kader Gerindra. Pak Prabowo ini kan punya 2 program unggulan yang menurut kami ini harus kami kawal. Oke. Yang pertama itu persoalan sekolah gratis, sekolah rakyat. Yes. Itu kan untuk generasi anak muda, generasi masa depan. Yang kedua ini program makan bergizi gratis. Abang bayangkan makan bergizi gratis menelan APBN yang begitu besar, sekolah rakyat menelan APBN yang begitu besar, tapi kemudian di pertengahan itu tidak kita jaga peredaran narkoba, kan sia-sia ikhtiar Pak Prabowo dalam membangun generasi emas ini bang. Iya. Ya sebagai kader, bagi saya ya ini harga mati, ini harus kita kawal dan tidak boleh ada yang rusak siapapun itu. Nah perusaknya sekarang apa? Ya narkoba bang. Makanya Pak Prabowo berkali-kali perang terhadap narkoba. Ya kita harus sami'na wa ta'na dengan pimpinan, kita akan berjuang melaksanakan instruksi Bapak Presiden dan kita akan mengawal program-program Pak Prabowo agar ini kemudian berjalan dan berhasil kan gitu bang. Gerindra, kemudian GRIP. Orang menganggap ada apa ya? Ada similiarism, ada identik gitu ya. Mungkin karena di tingkat yang lebih tinggi GRIP ini diidentikan gitu dengan Gerindra. Ini gimana? Apa hubungan secara kelembagaan lah? Secara historis Pak Prabowo dan Bang Hercules itu punya hubungan emosional pada masa lalu. Nah, kemudian muncullah yang namanya GRIP. Tentu kan tidak bisa kita lepaskan hubungan emosional itu dengan organisasi GRIP dan Gerindra, Bang. Tapi Bang, pada prinsipnya siapapun yang kemudian berafiliasi terhadap Partai Gerindra, jika itu merusak negara, jika itu merusak generasi bangsa, jika itu melanggar aturan, tentu akan kita lawan, Bang. Tentu akan kita lawan. Siapapun itu, Bang. Karena ya Pak Prabowo juga kan untuk hal-hal yang kayak gitu kan tegas-tegas saja, Bang. Banyak kok, ada kok contoh kader-kader kita yang dianggap menyalah, kader-kader kita yang salah itu dipecat kan. Artinya saklek kita bahwa hal-hal yang dianggap salah itu ya harus salah dan harus dilawan untuk memperbaiki ini gitu loh, Bang. Oke. Ini banyak penasaran, Bang Ronggur. Bang Ronggur udah married belum? Oh ya, kita sudah alhamdulillah sudah punya istri 1, Bang. Okay. Dan punya anak 2. Yang paling besar usia? Paling besar itu usianya 7 tahun. Yang kedua itu 6 tahun, rapat, Bang. Keluarga gimana? Maksudnya tentu kan gini, kalau keluarga pasti dukung ya? Ya. Maksudnya apakah intimidasi, ancaman-ancaman itu juga sampai ke keluarga gitu? Atau reaksi dari intimidasi itu juga dirasakan oleh keluarga gitu, walaupun nggak secara langsung ya? Jadi kalau keluarga ini kan monitornya dari media sosial, Bang. Wah ini yang dilawan preman besar, yang dilawan ini bukan orang sembarangan. Ada nggak, Bang? Sorry saya potong, misalnya gini, Bang, ya jangan gitu kali apa, Bang? Misalnya kakak bilang gitu, ada nggak gitu? Oh ada. Ada. Dan itu mama saya langsung. Mama saya langsung. Gimana cara Bang meyakinkannya gitu lah? Nggak bisa, Ma. Kita ini sudah di dalam rel perjuangan. Nggak bisa. Ya kalau nggak aku berhenti saja. Jadi anggota DPR, aku yang ngurus rumah tangga saja. Nah, tapi kan nggak begitu juga kita sebagai laki-laki dalam menyelesaikan tantangan dan persoalan kan. Yes. Ya udah, Mama kurangi baca-baca media sosial, doakan saja, sholat saja, zikir saja, ya doain aja udah, bismillah. Toh dulu susahnya aku Mama tengok kan, nggak ada apa-apanya kan. Kenapa sekarang kita jadi takut untuk apa kan, berjuang kan, ketika sudah dikasih kesempatan untuk dapat jabatan kan, kok malah makin tak berjuang kan. Jadi anomali juga itu, Bang. Dulu kita aktivis berjuang, setelah kita dapat sepotong kekuasaan malah kita berhenti berjuang kan, naib juga kita kan. Ya bismillah aja saya bilang sama Mama, dah
Memang udah ini garisnya. Apa arti ibu bagi Bang Ronggur? Oh. Sosok ibu. Jadi saya nih Bang anak paling kecil Bang. Oh. Jadi hari-hari itu kalau mama itu pasti ceritanya sama saya. Apa kebutuhan mama itu pasti bilangnya sama saya kan. Ya penting lah Bang. Jadi memang saya sangat dekat khususnya sama mama. Dan ada sebuah kepercayaan memang kalau kita betul-betul sayang sama mama, apapun dipermudahkan Bang. Apapun dipermudahkan Bang. Iya. Dan rezeki lancar kok sama. Ya, jangan-jangan ya. itu karena doa ya, karena Iya. doa, karena apa namanya? Ya nama kita terselip Iya. di sujudnya orang tua gitu. Tadi mudahkan urusan saya. Ya siapa yang sangka lah kita hari ini dulunya aktivis, wartawan, ya kan, yang nggak siapa-siapa, latar belakang ekonomi keluarga juga pas-pasan, tiba-tiba jadi anggota DPRD kan, kadang nyangka Bang, kalau nggak doa-doa langit orang tua kan Betul. nggak mungkin terjadi juga Bang. Pakat. Ah. Bang Ronggur ini makin menarik ya pemirsa. Tapi banyak dari kita yang nggak tahu bahwasanya Minum Bang ya, minum ya. silakan. Kita nggak disponsori siapa-siapa, jadi bening. Banyak kita yang mungkin belum tahu bahwasanya selain Bang Ronggur ini juga aktif ya sebagai apa namanya representasi masyarakat, jadi wakil rakyat di legislatif Kota Binjai. Dia juga punya latar belakang pers, punya latar belakang jurnalis dulunya gitu. Dikit lah Bang kita sebelah dulu tentang jurnalisme di Indonesia. Abang melihatnya seperti apa sekarang ya? Ya, hal yang harus kita benahi di dunia jurnalis ini yang pertama saya pikir independensi Bang. Independensi. Itu juga itu harus menjadi pondasi utama. Yang kedua target dari liputan itu sendiri kan. Oke. Artinya liputan tuh harus punya manfaat. Gak hanya sebatas kalau dulu istilah kami liputannya liputan wangi aja. Iya. nggak ada liputan yang inspiratif, liputan yang investigasi yang itu berpengaruh terhadap merubah kebijakan. Tidak ada liputan yang harusnya ada liputan yang itu bisa merubah hajat hidup banyak orang gitulah. Harusnya lebih memperdalam itu gitu. Tapi kan kalau kita lihat ya di daerah-daerah ya Bang ya. Banyak yang nggak dapat akses untuk bisa jadi ya kita katakan lah ya jurnalis yang bisa kita bilang yang punya standar yang apalah. Kayak rumah berita yang besar. Iya. Gitu. Ini supaya di daerah-daerah ini juga punya standar itu kira-kira menurut Bang Ronggur gimana gitu? Saya kira organisasi-organisasi yang menghimpun kawan-kawan jurnalis ini kan banyak Bang. Tinggal bagaimana pemerintahan daerah itu mampu memfasilitasi organisasi-organisasi kayak AJI, PWI dan lain-lain ini untuk agar membuat sekolah jurnalistik. Oke. Kita kan kadang prihatin Bang. Kita nih Bang wartawan Bang. Ya. Kan. Nengok wartawan yang nulis berita pun nggak pandai. Nengok wartawan yang ngambil angle pun nggak pandai. Tapi kan yang penting kan cair. Nah itu tadi artinya kan ini kan dulu kerjaanku, profesiku. Jangan kayak gitu loh. Okay. Kan citra nih Bang, mempengaruhi citra. Abang wartawan media terkenal. Aku wartawan yang memang aku nulis pun nggak pandai, cuma aku dapat kartu pers. Gara-gara aku kan pasti imbas ke abang juga. Oke. Kan begitu nih Bang. Betul. Artinya kita nggak ada mau membedakan, tapi kalau bisa kawan-kawan ini diberi muatan, diberi edukasi tentang sekolah-sekolah jurnalistik agar punya liputan-liputan yang memang paten, enak, gurih dari baca berita-beritanya gitu. Kalau kita geser ke finish ya, finishnya Bang Ronggur nih di mana gitu? Ini kita balik lagi ke topik awal. Kita yakin ya kemarin itu bukan yang pertama mungkin. Apakah Bang Ronggur akan berhenti di situ, ataukah memang ada apa ya? Ada patok target yang lebih besar supaya perang terhadap narkoba ini ya jangan berhenti gitu. Finishnya Bang Ronggur ini ada titik apa gitu loh?
ini akan dianggap berhasil, sukses di titik apa gitu. Minimal di Binjai lah. Ya sebenarnya agak sulit Bang menjawab pertanyaan itu. Iya. Finishnya di mana kan Iya. gitu nih. Tapi paling tidak Bang, persoalan pemberantasan narkoba ini ya harus serius kita kejar, harus total, jangan ada tebang pilih. Nah beberapa hari lalu saya telepon tuh Pak Kasat Narkoba, Bang ini masih ada namanya Kandar, Bang ini masih ada namanya Ucok Ginting, itu masih buka, saya bilang. Disensor nggak? Nggak apa-apa, Aman, aman. nggak apa-apa juga. Iya. Saya bilang jangan tidak serius Bang. Ini serius saya bilang. Karena ini sudah perintah partai, saya harus kawal. Nah, kalau di pemerintahan saya pikir saya juga banyak menyikapilah berbagai proses kebijakan, politik anggarannya Pemko itu sejauh mana kebermanfaatannya. Saya kira dua hal ini menjadi ikhtiar Bang bagi saya untuk memberikan yang terbaik, sumbangsi yang terbaik kepada masyarakat Kota Binjai dan menjadi pengabdian saya kepada partai yang hari ini membesarkan saya. Ya kami rasa ya kalau seluruh elemen ya barengan, gotong royong keroyokan, mungkin ada akselerasi, finish itu bisa lebih cepat dicapai. Ya. Tapi memang nggak dikit juga pesimisme tuh ada Bang Ronggur. Misalnya, alah udahlah, besok buka lagi itu, ada bahasa-bahasa gitu. Jadi, tapi karena filosofi kita titik terang, kalau setitik tapi kita berharap ya ada harapan, ada secerca harapan untuk bisa ini lebih baik. Saya pikir itu yang latar belakangin Abang juga kemarin beraksi. Kalau nggak bisa dikerjain semua, jangan ditinggalkan semua kan gitu. Sekuat kita. Kira-kira menurut Bang Ronggur lah, apakah harapan itu ada? Minimal ya signifikan angka peredaran ini bisa ditekan gitu. Ada nggak harapan itu Bang? Ya harapan itu ada Bang, sangat ada. Tapi kan juga harus diselesaikan juga tantangan problem di masyarakat. Apa itu? Pengangguran, tinggi angka pengangguran, minimnya lapangan pekerjaan, minimnya support terhadap UMKM. Kan itu kan problem sosial dan jadi tantangan pemerintah kota yang hari ini itu dituntaskan agar kemudian tidak berefek pada tingginya angka pengangguran, tingginya kriminalitas yang pada akhirnya masuk kepada peredaran narkoba. Ini kan dua hal yang erat kaitannya. Ya dulu Binjai ini dikenal dengan kota pendidikan, tapi sekarang berapa angka yang putus sekolah kan tinggi juga. Lalu sekarang Binjai malah kekurangan guru katanya, kan miris juga kita. Artinya apa? Artinya Pemko hari ini nggak serius ngurusi kota ini. Saya sampaikan nggak serius, karena nggak ada target lah saya lihat dalam menjalankan pemerintah ini. Dan saya keras soal itu, baik itu dengan OPD di mitra saya maupun dengan Pak Wali Kota. Saya langsung saja saya sampaikan bahwa kalian tak serius. Kalau serius, paling tidak kalaupun tidak bisa total, paling tidak ada dampak dan ada yang manfaat bisa dirasakan. Kalau kita lempar patok, sejauh lemparan itu kemudian jatuh, tek, dan itu adalah patok finish. Misalnya finishnya tidak ada barak, itu terlalu utopia atau terlalu berlebihan nggak gitu? Enggak, saya kira kalau hanya untuk mengatasi barak apa itu, kalau mau gampang lah Bang. Kalau mau gampang. Oke. Ini kota kecil, berapa sih barak yang barak narkoba yang berdiri? Tapi mohon maaf Bang Ronggur, ini kan ada orang sering sering pakai skill keeper ya, buang badan. Maksudnya gini, demografi itu jadi pertentangan gitu loh. Maksudnya ini nggak di Binjai, ini kata di pinggiran Binjai itu, tapi dampak langsungnya kerasa di Binjai gitu. Itu Bang Ronggur lihat coba. Itu kan aneh. Itu baraknya ada di Deli Serdang. Ya harusnya jangan kaitan-kaitan sama Binjai lah. Itu baraknya ada di Langkat. Ya harusnya kalau anggota DPR itu ya ngurus Binjai aja lah. DPR Binjai ini kan sudah Langkat, ini kan sudah di Deli Serdang bukan Binjai. Itu aneh. Itu memang di Deli Serdang, memang dia di Langkat, tapi kan Binjai ke lokasi
lokasi sarang narkoba itu kan hanya 100-200 meter. Impact-nya kan langsung terasa di Binjai. Iya. Jadi bukan impact-nya itu ke Pakam, ibu kota Deli Serdang, bukan impact-nya itu ke Stabat, ibu kota Langka. Impact-nya itu di kota Binjai karena ini kota besar, dan pasar peredaran itu di Binjai karena ini kota besar. Oke. Jadi jangan persepsinya gitu. Saya juga mau kritik bahwa kami kan itu wilayah hukum Polrestabes Medan, kenal lokasi gini. Ya lucu lah kita kalau persoalan penegakan hukum. Kayaknya itu jadi faktor juga kemarin ini ya kan, berlarut gitu seperti itu. Nggak punya sensitivitas dalam hal itu, saya pikir lucu lah. Nggak gitu-gitu juga lah. Masa kita mau berbuat baik harus nengok-nengok tempat, Bang? Iya. Kan nggak lucu. Abang misalnya, karena aku orang Maroko sana, aku minta tolong abang, tapi abang bisa bantu. Kan nggak mungkin nggak abang bantu aku. Orang Kan jatuh di enggak? jalan, kan. Kamu warga mana? Kan kita tanya dulu dia warga mana, baru kita tolong. Kan nggak gitu juga. Iya. Kita ini kan saudara sebangsa sesana air, kan? Ya. Kalau insan-insan di yang wilayah-wilayah kita sebutkan tadi, ada nggak yang turut bersuara serupa lah, kayak Bang Ronggo? Saya kira ada. Saya ya? kira ada. Namun hanya persoalan intensitasnya saja mungkin, kan? Saya kira ada. Tetap ada ya? Ada. Kalau apa Bang, kita muter lagi. Tadi Abang ada singgung tentang ya ada faktor ya, ini bisa diredam, ini juga bisa lebih cepat kita beresin kalau ada kemauan. Kemudian dan juga ada dukungan yang serius dari pemerintah misalnya. Kalau kita tiliklah sebentar ke pemerintah kota. Kemarin kami sempat juga podcast dengan mitra kita, sahabat kita juga dari BNN. Ya minimnya anggaran itu jadi asbab. Ini juga jadi apa ya? Jadi tersaruk-saruk gitu, jadi sulit gitu. Apakah mungkin gitu loh bisa pemerintah tuh berkomitmen, nggak hanya komitmennya secara secara deklarasi atau secara seremoni saja, tapi yang memang misalnya ada anggaran yang langsung gitu loh untuk masalah penertiban lah penyalahgunaan narkoba ini. Menurut Abang lah. Jadi kalau menurut saya, Bang, persoalan melawan narkoba ini tidak hanya persoalan anggaran, tapi lebih kepada persoalan komitmen dan kebersamaan. Nggak bisa itu Bang, kalau hanya satu instansi saja yang berjuang. Itu harus ada polisinya, harus ada tentaranya, harus ada pemerintah kotanya, dan harus ada masyarakatnya. Nggak bisa Bang, karena memang ini jaringan kartel-kartelnya sudah memang mengakar, sehingga memang ini harus dilawan bersama-sama. Makanya persatuan itu menjadi penting agar capaian-capaian target dalam hal pemberantasan narkoba itu gerakannya bisa lebih terukur gitu loh Bang. Nggak bisa, harus memang, artinya tidak mulu-mulu hanya persoalan anggaran. Anggaran itu ya memang harus ada, tapi kan kalau anggarannya ada, kalau BNN sendiri gimana? Ya nggak bisa Bang. Iya. Dia Harus memang ini harus kita bersama, kolaborasi bersama. Semua pihak ini harus bersatu untuk apa? Untuk melawan ini. Nggak bisa sendiri-sendiri ya Bang. Ya, karena ada beberapa teman ya, utamanya di pegiat pendidikan kemarin sempat menyuarakan juga gitu, boleh nggak di satu tempat di stasi pendidikan itu kelompok konseling remajanya itu, kirnya itu ada gitu kayak tes narkoba. Bahkan dijadikan syarat kelulusan. Ya. Kalau bisa di kelas 12 itu ya, di kelas 3 itu memang diantaranya selain, kalau sekarang ada kebijakan TKA, tes kemampuan akademik, maka kalau bisa ya itu ada minimal cek urin ya, supaya bisa jadi standar juga, standar kelulusan anak gitu. Dalam rangka ya cita-cita mewujudkan pendidikan berkarakter. Iya. Nah sayangnya, ini kita cek-cek juga, ternyata alat tes urin itu lumayan juga gitu. Iya. Jadi kalau satu sekolah tuh ada 500 anak misalnya, kita nggak tahu dari sumber mana nih kita akan serap kesulitan sekolah. Padahal ya kita akan sangat senang gitu. Apalagi
ya nggak hanya narkoba, fenomena seperti anak-anak yang motor tadi itu juga itu kayaknya jadi objek garapan tindak-tindak kriminal ini gitu loh. Iya. Jadi usia-usia produktif ini, usia-usia potensial ini juga perlu kita jaga supaya jangan sampai terpapar. Iya. Kalau di parlemen Bang, seberapa mungkin itu bisa dilakukan gitu lah. Di sekolah lah, nggak mungkin kalau nggak semua ya sebisa apalah gitu. Saya pikir Bang, kalau sampai harus menyiapkan tes urin apa semua, ya persoalan anggaran kan. Mau dibuat di pos mana anggarannya, apalagi kan sekarang kan efisiensi dan sebagainya. Saya pikir lebih kepada memperkuat edukasi saja Bang ke anak-anak kita agar bahayanya terhadap narkoba dan lain sebagainya. Karena memang kalaupun ada anak-anak kita yang hari ini menjadi pemakai narkoba, sesungguhnya mereka itu korban itu Bang. Yes. Korban itu. Yang harus kita lawan ini kan bandarnya, yang harus kita lawan ini kan penyedia tempatnya, kan itu. Kalau anak-anak kita ini korban ini Bang, makanya harus ada edukasi soal bahaya narkoba. Kalaupun ada anak-anak kita yang sudah kadung mengkonsumsi, ya dia direhab saja. Nah itu banyak Rehab. dari kita menganggap korban ini aib, padahal bisa Oh ditolong. enggak, bisa ditolong. Bisa direhab ya Bang ya? Bisa direhab. Ya, dia kan juga harus kita selamatkan. Oke. Jangan dimusuhin, kan begitu. Karena kan dia punya masa depan. Nah, jadi saya kira memperkuat di sisi situnya dia Bang. Kalau persoalan itu. Ini mungkin terakhir ya Bang ya, bisa kasih pesan ke adik-adik lah. Tadi kata Abang bilang, ya sejauh jangkauan kita bisa menjangkau, sekuat suara kita bisa didengar, maka kita akan lakukan. Barangkali ada yang menyaksikan ini juga adik-adik kita ya, dari kalangan remaja mungkin, yang usia sekolah, usia pemuda gitu. Mungkin ada pesan Bang? Ya, gitu. pesan saya kepada adik-adik yang hari ini sedang sekolah ataupun sedang berjuang, ya pesan saya, investasi sesungguhnya dalam hidup ini adalah belajar, adalah ibadah dan pergaulan. Bukan investasi itu dari apa yang ditinggalkan orang tua. Maka perbaikilah diri, siapkanlah diri agar kemudian bisa lebih punya manfaat untuk masyarakat dan juga bisa paling tidak kalaupun tidak membantu, tidak menyusahkan. Saya kira ya harus lebih semangatlah membenahi diri. Yes. Jadi sulit untuk kita yang kepingin jadi seperti Bang Ronggur di usia 30-an, sudah diamanahin kepercayaan sedemikian besar sama masyarakat. Tapi kalau di masa dulunya Bang Ronggur nih ya cuman leha-leha gitu, cuman bawa motor sana kemari gitu, bawa parang, bawa celurit, enggak. Kita pikir pasti jalan panjang sudah dilewatin Bang Ronggur hingga sampai di titik sekarang ini. Sepertinya kita udah di penghujung Bang. Siap. Lain waktu kita boleh ngobrol-ngobrol lagi boleh, Bang, di boleh. waktu di tempat topik yang beda juga boleh. Boleh. Untuk sahabat Mitra Terang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi dan bisa jadi motivasi terhadap kita bahwasanya setiap kita punya peran, punya andil untuk bisa memperbaiki bangsa. Kalau nggak bisa kita lakukan semua, jangan kita tinggalkan semua. Iya. Dan yang paling penting lagi tadi ingat nasihat Bang Ronggur, investasi terbaik adalah belajar, investasi terbaik adalah ibadah, dan investasi terbaik tadi apa Bang? Adalah diri kita sendiri. Iya, dan pergaulan. Pergaulan. Jadi circle kita tuh menentukan kita juga. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan refleksi untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, dan Bang Ronggur sehat-sehat, Siap. selamat melanjutkan perjuangan. Siap. Kami doakan juga langkah Abang dimudahkan. Amin Allah. Fokus, lugas, mencerahkan.